Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Dafadialian dengan nomor induk mahasiswa 2330511009 dari program studi Teknik Informatika kelas 1A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya kerjakan guna untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, di sini judulnya adalah Pancasila sebagai ideologi asli Indonesia. Lalu saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang Indonesia. Ibu kota negara Indonesia yaitu Jakarta. Kota terbesar yang ada di Indonesia adalah Kota Palangkaraya. Populasi di Indonesia sekitar 273,8 juta pada tahun 2021. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman budaya dan etnis memiliki ideologi yang menjadi landasan bagi negara dan identitas negara, yaitu Pancasila. Pancasila bukan hanya sebuah ideologi politik, tetapi juga menjadi identitas budaya yang mempersatukan keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Lalu di sini ada sebuah peta dunia di mana Indonesia telah ditandai dengan bundaran warna biru. Lalu ada sejarah Pancasila. Baik, Pancasila dibentuk sebagai respon terhadap situasi politik dan sosial Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemimpin nasionalis lainnya. Pancasila menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia. Pancasila lahir dalam konteks perjuangan kemerdekaan dari penjajahan kolonial dan masa persatuan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Proses pembentukan melibatkan diskusi, perdebatan, dan kompromi untuk mencapai kesepakatan bersama. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pancasila diakui sebagai ideologi negara dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, menjadikannya dasar bagi penyelenggaraan negara dan masyarakat Indonesia. Di sini mengapa saya menjelaskan sejarah? Dikarenakan memahami sejarah pembentukan Pancasila itu bisa membantu kita memahami konteks dan makna mendalam dari ideologi tersebut dalam membentuk identitas dan kedaulatan bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya ada pengertian Pancasila. Baik, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 asas atau nilai yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 5 asas itu diantaranya ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada asas pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu ketuhanan yang Maha Esa mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari segala kehidupan. Prinsip ini menjelaskan pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Lalu apa saja implikasi dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap sesama manusia dan alam semesta, dan mendorong keberagaman keyakinan dan agama yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Contoh hal yang bisa dipraktikkan di asas pertama yaitu beribadah sesuai keyakinan masing-masing, menghargai dan menghormati keyakinan agama lain, dan memperkuat kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya ada asas kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan pentingnya menghormati martabat manusia,
menjunjung tinggi nilai keadilan, dan berperilaku dengan adil serta beradab dalam hubungan sosial. Adapun beberapa implikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu mendorong sikap empati dan kepedulian terhadap sesama, menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan semua orang secara adil, membangun masyarakat yang beradab dan santun dalam interaksi sosial. Contoh hal yang bisa kita praktikkan di dalam asas kedua ini yaitu membantu sesama dalam kesulitan tanpa memandang suku, agama, atau status sosial, memperjuangkan keadilan bagi mereka yang terpinggirkan atau tertindas. Lalu ada menerapkan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita tidak boleh jangan semena-mena sama orang lain. Kita juga harus menggunakan etika kita, sopan santun kita, terutama jika kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan yang lebih tua. Baik, selanjutnya ada asas ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia menekankan pentingnya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Beberapa implikasi dalam kehidupan yaitu membangun semangat kebangsaan dan rasa memiliki terhadap Indonesia, menciptakan kerukunan dan harmoni antar etnis, agama, dan budaya, lalu menguatkan solidaritas dan gotong royong dalam membangun bangsa. Contoh hal yang bisa kita praktikkan dalam asas ketiga ini yaitu memperingati hari-hari nasional sebagai momen bersatu dan memupuk semangat kebangsaan, lalu menghargai keberagaman budaya dan tradisi dalam masyarakat Indonesia, dan menggalang kerjasama lintas suku, agama, dan budaya dalam proyek-proyek pembangunan. Selanjutnya ada asas keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menekankan prinsip demokrasi di mana kekuasaan ada pada rakyat dan dijalankan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang bijaksana. Beberapa implikasi dalam kehidupan diantaranya memberikan hak partisipasi kepada rakyat dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik, lalu menjalin adanya representasi yang adil bagi semua lapisan masyarakat dan penyelenggaraan negara, dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Lalu di sini saya ada contoh beberapa yang bisa kita praktikkan dalam asas keempat ini. Yang pertama ada pemilihan umum sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung. Atau seperti pemilu kemarin ya, kita datang ke TPS lalu memilih sesuai dengan pilihan kita, menggunakan suara kita untuk memilih pemimpin yang menurut kita bisa baik untuk negara. Lalu yang kedua ada pengambilan keputusan melalui musyawarah dan konsensus dalam berbagai forum masyarakat. Lalu ada mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijaksanaan. Dan ada asas yang terakhir yaitu asas yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan pentingnya menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Saya juga sudah membeberkan beberapa implikasi dan contoh praktik yang bisa kita lakukan di asas kelima ini. Yang pertama ada implikasi dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu menjamin akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua ada mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah dan golongan masyarakat. Yang ketiga ada menciptakan kondisi sosial yang stabil dan harmonis. Beberapa contoh yang bisa kita praktikkan
dalam asas kelima ini, yaitu program-program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Mungkin mengentaskan kemiskinan di sini adalah membukakan lapangan-lapangan kerja untuk orang-orang yang mungkin belum dapat pekerjaan. Nah, itu bisa mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, ada kebijakan redistribusi kekayaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi seperti tunjangan sosial kayak gitu ya, kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti membagikan sembako ataupun yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Lalu penegakan hukum yang adil dan transparan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Adil dalam kurung ini tidak memihak kepada pihak A atau B. Di sini hukum yang adil itu hukum yang netral. Lalu ada implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal yang bisa kita terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar sesama. Yang kedua, ada berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan masyarakat. Yang ketiga, ada mempraktikkan sikap keadilan, gotong royong, dan solidaritas dalam berinteraksi dengan sesama. Lalu, apa sih pentingnya implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini? Yang pertama, kita bisa membangun fondasi yang kuat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, kita menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan berkeadilan bagi semua warga negara. Dan yang ketiga, ini mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Adapun tantangan dalam implementasi Pancasila ini ya. Yang tantangannya ada tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat yang heterogen dan dinamis. Lalu ada peluang untuk memperkuat kebangsaan dan membangun Indonesia yang lebih baik melalui implementasi yang konsisten dan komprehensif. Selanjutnya adalah penerapan Pancasila dalam pembangunan bangsa. Peran Pancasila dalam pembangunan bangsa itu ada banyak, namun saya bisa memberitahu cuman sedikit saja. Yang pertama yaitu mengarahkan pembangunan sosial untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan kemajuan bersama. Lalu yang kedua adalah menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan seluruh masyarakat. Dan yang ketiga, mendorong inovasi dan pembaharuan dalam segala bidang untuk meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. Proyek-proyek pembangunan berdasarkan nilai Pancasila yaitu ada infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Yang kedua itu ada pendidikan, meningkatkan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan yang ketiga ada kesehatan, yaitu program-program kesehatan untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari ketiga proyek-proyek pembangunan itu sangat penting untuk untuk meningkatkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan bangsa. Nah, apa sih kontribusi Pancasila dalam pembangunan berkelanjutan itu? Ada Pancasila memastikan pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang. Baik, di sini ada kesimpulannya, yaitu Pancasila bukan hanya sebuah ideologi politik, tetapi juga menjadi identitas budaya yang mempersatukan keberagaman Indonesia. Pancasila merupakan landasan bagi pembangunan negara yang berdaulat, demokratis, dan berkeadilan sosial. Pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mengapa sih begitu penting? Karena menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penghormatan dan pengamalan terhadap ideologi negara, dan menjadi kunci keberhasilan
dalam menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Mari kita bersama-sama menjaga dan memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Dengan menerapkan Pancasila, kita membangun Indonesia lebih maju, berdaulat, dan berkeadilan bagi semua warga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Presentasi ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Fahri Dafadilian, pahlawan meneteskan air mata, darah dan keringat, jiwa raga terkoyak demi Indonesia. Lalu ada sebuah quote dari Insinyur Soekarno, yaitu bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan dan melihat juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.